temukan hantunya, temukan apinya. Oke. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya sahabatku, sobat NC. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang masih belum yakin bahwa kalian menderita anxiety disorder, bukan sakit mah biasa ya. Ini buat kalian yang masih terjebak dengan lambung, buat kalian yang masih berkali-kali minum obat lambung dan tidak mendapatkan kesembuhan ya. Ini buat kalian biar ada gambaran dan kalian semakin yakin. Jadi saya ingin bercerita, ini juga saya alami dulu. Jadi sebenarnya sebelum saya menderita GERD yang disertai anxiety atau anxiety yang menyebabkan GERD, saya dulu sebenarnya dari zaman terutama kuliah ya, kuliah itu saya itu emang punya mah ya, punya mah dan sering mengalami istilahnya sakit mah ya. Jadi dulu itu saya pernah mengalami satu malam ya, satu malam yang pada saat itu perut saya sangat sakit ya, sakit banget kan, perut saya sakit melilit, terus sampai saya nggak bisa bangun, akhirnya dibantuin seorang teman ya sampai saya bisa bangun, duduk. Terus kemudian pertolongan pertama saat itu teman saya mencarikan obat mah ya, obat mah warung saat itu kalau nggak salah Milanta ya, saya dikasih minum Milanta. Terus habis itu saya membaik kan, terus mungkin saya mengalami lemes ya, lemes mungkin sehari lah, besoknya saya merasakan lemes, mual, makan nggak doyan seperti itu ya. Rasanya perut sakit, panas gitu. Terus kemudian saya ke klinik ya, waktu itu karena masih kuliah kan ya, kita masih zaman perjuangan lah ya, belum mampu bayar dokter lah bisa dibilang kan. Saya ke klinik yang ada di satu apotek, di situ ada kliniknya, dan saya cuma dikasih obat mah antasida aja. Antasida saat itu juga disuruh milih kan. Antasida kan ada beberapa ya kan, ada yang Milanta, Polisilen, atau mungkin mereknya juga antasida ya. Ini saya dikasih obat antasida, terus saya minum mungkin selama 3 hari ya, 3 hari saya minum. Terus kemudian beberapa gejala seperti mual, seperti perut melilit, terus kemudian kembung, terus rasa di ulu hati sini seperti panas ya kan, itu hilang dalam waktu 2-3 hari ya, 3 hari. Terus habis itu, setelah itu ya saya normal, saya kuliah lagi, saya melakukan hobi-hobi saya. Dulu suka main bola, terus kemudian kadang-kadang saya dulu juga saya sempat selain kuliah saya mengajar les privat ya, dulu nyari penghasilan tambahan. Semuanya hilang setelah saya minum obat itu. Tidak ada kecemasan, tidak ada rasa takut yang berlebihan seperti anxiety. Jadi itu ya, jadi kalau saya flashback, saya juga kejadian itu juga saya ingat kembali ketika saya mengalami GERD yang anxiety. Saya sempat keinget kan, dulu aku pernah loh mengalami gejala mah seperti ini, tapi waktu aku masih kuliah itu ya sembuhnya kok cepet gitu loh, terus sensasinya tuh nggak banyak saat itu ya, cuman sekitar organ perut pencernaan kita aja gitu. Paling kalau nggak di ulu hati ya di lambung, perih, atau mungkin perut kembung ya kan. Sakit mah seperti itu kan. Atau kalau yang parah-parahnya sampai kita nggak bisa bangun ya, saya alami itu ya, sampai saya dibangunkan oleh teman ya kan. Jadi gejala mah atau mah kronis lah ya, mah kronis itu ya sebatas itu gitu loh. Kalaupun
kalaupun ada peradangan ya paling kita perih ya, perut kita perih, makan apa aja perih seperti itu ya kan. Setelah saya bandingkan dengan apa yang saya alami pada saat kuliah dengan apa yang saya alami di tahun 2019 pada saat saya terkena uh, GERD ya, GERD yang reflux, bedanya ada di refluxnya itu. Si GERD ini itu gejala lemahnya ada, tapi dia juga reflux ke atas yang menimbulkan gejala lain seperti kita susah menarik nafas, terus kemudian kita kadang-kadang jantung kita berdebar seperti itu ya. Cuman kalau saya bandingkan di dua periode itu, pada saat saya kuliah itu enggak ada yang namanya jantung berdebar, terus keringat dingin, keliangan. Keliangan sih ada ya, lemes ya, kalau dulu lemes. Kemudian nafas pendek atau kita sakit di sekujur badan kita, nyeri-nyeri, saraf-sarafnya nyeri, itu hampir enggak ada ya kan. Akhirnya setelah saya saat itu berganti-ganti dokter, terus kemudian sampai uji semua organ saya cek, jantung, paru-paru, termasuk cek darah segala macam ya, sampai saya berdebat dengan dokter ya kan. Ya intinya ternyata yang saya alami itu lebih ke dispepsia fungsional ya, emang benar pada saat awal saya sakit itu dulu juga sempat di titik dispepsia organik ya, emang ada tukak lambung. Jadi dokter saat itu mendiagnosa saya mengalami tukak lambung ya. Tukak lambung itu berarti ada luka di lambung kita ya kan. Lukanya seperti sariawan gitu loh. Ya udah saya ikuti tuh ya, minum obat dokter selama 2 minggu, itu membaik terus nanti diperpanjang lagi karena masih ada gejala, saya tambah lagi 2 minggu lagi. Nah, seperti saat itu ya sudah sangat membaik dan saya mulai beraktivitas normal. Kemudian sampai datang mulai gejala-gejala yang arahnya ke anxiety tadi ya, jantung berdebar, keliangan, kemudian nafas pendek, atau mungkin di tenggorokan sini nggak nyaman, pusing di belakang sini, kadang-kadang di sini, kadang di atas, seperti itu ya. Terus saya mulai cemas, mulai sering was-was, sampai beberapa kali panic attack seperti itu ya. Padahal dulu waktu saya kuliah itu gejala gejala GERD itu mirip sebenarnya, cuman kok saya dulu nggak ini ya, maksudnya cepet aja sembuh, cuman hitungan hari gitu loh. Setelah saya simpulkan, karena dulu pada saat saya masih kuliah saya nggak terlalu memikirkan, saya tidak terlalu memikirkan apa yang saya rasakan. Jadi ya udah, aku sudah dokter bilang seperti ini, aku minum obat ya, aku percaya dokter, aku yakin membaik. Udah begitu sudah membaik, nggak ada cemas, nggak ada was-was, main bola lagi, terus kemana-mana naik angkutan lagi biasa aja gitu loh. Jadi tidak ada faktor psikis ya, saya tidak ada pikiran yang takut mati, takut penyakit berat, takut pingsan, segala itu nggak ada gitu loh. Jadi sebenarnya apa sih maksud saya bercerita flashback apa yang sudah saya alami? Jadi intinya kalian ini sebenarnya kalau misalkan kalian masih doyan makan, kalian minum air putih juga tidak merasakan perih, berarti kalian sebenarnya bukan di zona dispepsia organik. Dispepsia organik itu yang tukak lambung saya sebut itu jangankan makan makanan pantangan ya, jangankan makanan yang lemak tinggi atau makanan yang pedas atau asam, kalian minum air putih aja merasakan perih kalau ada luka di lambung. Tapi kalau kalian minum air putih aja aman, terus makan juga doyan, nggak berbalik ya, insya Allah itu kalian di zona dispepsia fungsi, gangguan pencernaan sama gejalanya, tapi penyebabnya bukan radang atau tukak lambung. Kalian sebenarnya kalau merasakan seperti itu berarti kalian
gangguan pencernaannya disebabkan oleh faktor psikosomatis, ya kan. Psikosomatis itu bisa dibilang ledakan emosi ya, ledakan emosi yang kita rasakan selama bertahun-tahun mungkin sudah terpendam, itu meledak dan direspon oleh badan kita dengan 1001 sensasi yang kalian rasakan. Nah, yang dulu juga saya pernah mengalami kan. Kemudian setelah saya sudah mulai memahami anxiety, mulai saya cari knowledge tentang anxiety, saya bertanya ke teman-teman yang dokter, baik dokter gastritis maupun dokter-dokter yang kejiwaan ya, meskipun saya nggak ke psikiater, saya nggak ke, teman saya ada beberapa teman yang bisa memberikan informasi ya. Jadi kebetulan ada beberapa teman saya yang menjadi, ada yang jadi perawat, ada yang pernah menjadi seorang terapis, jadi mereka juga bisa memberikan inputan. Yang saya rasakan adalah ternyata emang sebenarnya sebab utamanya untuk dispepsia fungsional ini adalah anxiety disorder itu sendiri atau gangguan kecemasan. Jadi itulah yang harus kalian redam, itulah yang harus kalian damaikan, itulah yang harus kalian tenangkan, ya kan. Jadi kalian meskipun emang gejala GERD-nya ada, gejala gangguan lambungnya juga ada, mual, ada begah, kembung segala macam, tapi itu karena ya tingkat kecemasan kita masih tinggi nih. Lambung itu banyak sekali ahli kesehatan mengatakan bahwa lambung adalah otak kedua manusia, ya kan. Jadi manusia ini punya otak pertamanya ya otak kita nih ya, otak kita ada otak besar, otak kecil, ada segala macam lah ya. Itu terus otak kedua kita adalah lambung. Ini bahasa ini ya, istilah medis ya. Lambung itu seperti otak kedua. Jadi kalau kita bermasalah di pikiran kita atau alam bawah sadar kita, maka kita akan merespon hormon stres, kita akan muncul hormon stres itu namanya hormon kortisol itu ya, itu akan nyemprot, dan ketika dia berlebih menimbulkan satu alarm ya, alarm dari amigdala, bagian otak kita yang untuk pertahanan, merespon bahwa kita dalam bahaya. Kemudian ketika kita dalam bahaya, tubuh kita akan merespon dengan simptom-simptom atau gejala sensasi fisik ya, sensasi fisik sama seperti ketika kita mengalami bahaya yang sebenarnya. Misalkan kita dalam situasi mungkin pernah hampir kecelakaan, atau kita melihat hantu, atau kita melihat preman, atau kita melihat satu kejahatan ya kan, pasti kan kita akan merasa ada rasa takut disertai gemetar, kadang-kadang susah berkata-kata, kadang-kadang jantung berdebar seperti itu ya. Atau kita kalau kaget sama petir misalkan kan, pasti kita kan bergetar, terus mungkin berdebar gitu ya, seperti itu ya. Jadi itu sebenarnya adalah sensasi yang kita rasakan. Itu saya ingatkan kembali, itu bukan penyakit ya, bukan berarti penyakit. Kalau kita merasakan keliengan, bukan berarti kita sedang merasakan penyakit di kepala misalkan. Atau kalau kita merasakan jantung tidak beraturan, bukan berarti kita mengalami gejala penyakit jantung. Enggak, itu semua adalah simptom namanya, atau gejala atau reaksi tubuh ya, reaksi tubuh. Kan kalau kita melihat hantu kan kita berdebar sampai sesak napas, tapi kalau hantunya pergi kan kita normal kembali kan. Ya udah, paling ya kita ada trauma, takut lewat situ misalkan, atau kita kebayang-bayang seperti itu kan, sebatas itu aja. Kenapa kok anxiety ini gejalanya ada terus? Karena hantu kita yang ada di pikiran itu tidak pergi-pergi. Kita harus temukan sebenarnya hantu kita ini apa gitu. Kita temukan hantunya, hantu yang ada di pikiran kita ini ya. Api yang menyebabkan asap itu kita temukan, kalian gali luka batin kalian. Bisa itu luka batin, kenangan yang buruk, bisa trauma kejadian masa lalu, atau ketakutan yang selama ini
kalian pendam, atau mungkin sifat-sifat yang selama ini kurang baik, seperti eh, terlalu perfeksionis, atau mungkin terlalu analitis, semuanya dianalisa, atau kalian bisa juga terlalu skeptis, serba curiga, seperti itu ya. Atau juga kalian terlalu mudah baper, itu kalian gali ya, karena sebabnya itu bisa macam-macam. Bisa juga kalian terlalu insecure, tidak percaya diri masuk ke satu lingkungan, takut ditolak oleh satu lingkungan, kalian merasa nggak nyaman, kalian merasa terisolir, seperti itu ya. Itu juga bisa kalian gali. Dan kalau sudah ketemu, ketika itu terkait sifat ya, kalian perlahan rubah ya, rubah sifat itu menjadi hal-hal yang baik. Kalian mulai uh, memperbaiki kira-kira sifat-sifat apa yang perlu kalian perbaiki ya, menjadi pribadi yang jauh lebih matang, jauh lebih tenang ya, jauh lebih percaya diri ya kan. Kalau itu terkait luka batin, kesedihan di masa lalu, atau mungkin kekecewaan dengan seseorang, atau terkait patah hati misalkan, atau terkait trauma pernah gagal bisnis, itu kalian perlu untuk berdamai dengan masa lalu kalian. Kalian harus menerapkan terapi untuk mudah memaafkan. Kalian maafkan masa lalu kalian, maafkan orang-orangnya ya kan, dan termasuk kalian memaafkan diri kita sendiri, seperti itu ya. Kalau kalian nggak ketemu hantunya, kalian nggak ketemu apinya, rasa takut itu akan terus ada, rasa cemas itu akan terus ada, dan asap itu akan terus ada ketika api itu belum ketemu gitu loh. Ini please ya, kalian gali ya kan. Yakinlah ketika kalian merasakan sensasi-sensasi yang saya sampaikan tadi, itu sebenarnya merupakan reaksi tubuh dari gangguan kecemasan kita atau anxiety disorder ya. Jadi jangan ngurusin lambung terus ya, tetap kalian fokus kepada pola makan terus, lambungnya tetap kita jaga juga. Jadi intinya beriringan nih dua nih, tapi anxiety ini sangat perlu perhatian banget gitu loh. Jadi jangan cuma ngandelin obat lambung aja ya gitu. Kalian tetap perbanyak tuh tips-tips yang saya share, please kalian lakukan, dan jangan berharap hasil yang instan ya. Kalian harus sabar, harus banyak sabar ya kan. Kesembuhan itu insya Allah akan segera datang ya. Nanti kalian akan perlahan merasakan membaik. Biasanya moodnya mulai membaik, sudah mulai bisa untuk ketawa, sudah mulai bisa bercerita, sudah mulai bisa menertawakan kecemasan itu, sudah mulai terbiasa dengan sensasi, kalian nggak panik, kalian ngalami apa, kalian sudah tahu yang harus dilakukan ya kan. Seperti itu ya. Jadi please kalian tetap fokus kepada jadwal harian, jangan lupa temukan hantunya, temukan apinya. Oke, salam sehat selalu, bangkit luar biasa.